dengan saya, Kat Victoria Lim, ingin membahas topik penegakan hukum. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, harap segera subscribe agar tidak ketinggalan video kami. Quotient TV selalu membawakan topik hukum dan prakteknya di Indonesia dan kegiatan LQ Indonesia Law Firm. Hari ini saya ingin membawakan topik sensitif yang sangat mengusik masyarakat. Saya merasa terganggu dengan munculnya berita adanya dugaan Presiden Jokowi intervensi kasus IKTP di KPK kepada mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Saya akan bacakan berita tersebut bagi netizen yang belum membaca atau mendengarnya. Mari kita buka beritanya. Ada di CNN Indonesia. Ex-penyidik KPK dukung Agus Raharjo bongkar dugaan intervensi IKTP. Akan saya bacakan isinya. Mantan Ketua KPK, Agus Raharjo, diminta membongkar dugaan intervensi Presiden Jokowi di kasus korupsi IKTP. CNN Indonesia, Ferry Agus Setiawan. Jakarta, CNN Indonesia. Mantan penyidik senior KPK Praswat Nugraha mendukung ex-ketua KPK Agus Raharjo membongkar dugaan intervensi di masa kepemimpinannya. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo diduga mengintervensi kasus korupsi IKTP yang menjebloskan mantan Ketua DPR Setia Novanto ke penjara. Prasut menilai intervensi untuk menghalangi proses penegakan hukum merupakan pelanggaran serius. Ketua Indonesia memanggil institut itu pun mendorong Agus membongkar dugaan intervensi tersebut agar semuanya terang benderang. Kami mendukung agar Agus Raharjo membongkar praktik intervensi yang dilakukan tersebut secara tuntas dan komprehensif, kata Praswat dalam keterangannya Sabtu. Di sisi lain, dia menilai dugaan intervensi yang dialami Agus saat mengusut kasus tersebut sangat mungkin terjadi. Sebagai penyidik KPK kala itu, Praswat mengatakan bukti tidak langsung atas dugaan intervensi sangat kuat. Pertama, menurut dia kala itu Agus sempat ingin mundur sebagai ketua KPK karena sejumlah intervensi selama pengusutan kasus. Kedua, setelah KPK menetapkan beberapa tersangka, belakangan DPR menyepakati usulan revisi Undang-Undang KPK yang diketok pada 2019. Pasca dilakukan penyidikan dan penetapan tersangka, adanya revisi dari Undang-Undang KPK yang disetujui oleh Presiden. Hal tersebut didahului teror kepada penyidik yang menangani kasus terkait, kata dia. Prasut menyebut meski mengalami sejumlah tekanan dan intervensi, KPK tetap tegak lurus menjalankan semua prosedur hukum. Buntutnya, lembaga anti rasuah juga menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka. Hal tersebut menunjukkan bahwa Agus Raharjo dan kami tetap berupaya tegak lurus terhadap proses penegakan hukum walaupun pada akhirnya disingkirkan, kata Praswat. Dalam Prosi Kompas TV Kamis malam, Agus Raharjo mengungkap pengakuan bahwa Jokowi sempat marah kepadanya di istana pada 2017 dan meminta agar kasus IKTP yang tengah diusut KPK dihentikan. Namun KPK kala itu menolak keinginan Presiden. Agus meyakini penolakan KPK berimbas pada revisi Undang-Undang KPK yang disahkan pada 2019. Dalam revisi Undang-Undang KPK terhadap sejumlah ketentuan penting yang diubah. Di antaranya KPK kini berada di bawah kekuasaan eksekutif dan bisa menerbitkan SP3 atau penghentian kasus. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengaku telah mengecek pertemuan yang dimaksud, namun tidak ada dalam agenda Presiden. Setelah dicek, pertemuan yang diperbincangkan tersebut tidak ada dalam agenda Presiden, kata Ari melalui keterangan tertulis. Oke. Jadi, membaca isi berita tersebut, jelas bahwa kita dipertontonkan bahwa adanya berita bahwa Presiden dituduhkan oleh Agus Raharjo, mantan Ketua KPK, meminta agar penyidikan terhadap kasus IKTP agar dihentikan. Hal ini adalah hal besar karena membiarkan terjadinya tindakan pidana saja sudah merupakan perbuatan pidana. Apalagi jika benar. Tolong digarisbawahi, jika benar pernyataan Agus Raharjo terhadap Presiden Joko Widodo, maka Presiden bukan hanya membiarkan tapi bisa didugakan menghalangi penyidikan tipikor. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman 12 tahun penjara. Sebagai kepala negara, seharusnya Presiden Jokowi
Jokowi tegas menegakkan hukum dan tegas memberantas jika ada koruptor yang menggerogoti uang negara. Bukannya malah meminta dan mencegah aparat penegak hukum menghentikan penyidik pidana korupsi. Perlu terlebih dahulu dibuktikan perkataan Agus Raharjo dengan dibukanya penyelidikan dan penyidikan atas dengan penghalangan penyidikan ini. DPR perlu membentuk panja IKTP untuk mengusut dan menindaklanjuti isu ini. Jangan hanya menjadi gosip dan alat untuk menjatuhkan kredibilitas Bapak Jokowi di waktu Pilpres. Untuk menjatuhkan posisi anak dari Bapak Jokowi yang sedang menjadi calon wakil presiden. Jika memang bersalah, maka presiden sekalipun wajib dibawa ke pengadilan. Tapi jika tidak terbukti, maka haruslah ada klarifikasi dari pihak yang bersangkutan. Bantahan sepihak dari Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana yang menyebutkan bahwa tidak adanya pertemuan tersebut tidak menjawab keraguan masyarakat karena dari awal Agus Raharjo sudah menyebut pertemuan tersebut informal dan tidak terjadwal. Jadi janganlah istana pura-pura tidak tahu dan membantah secara normatif. Selama ini masyarakat termasuk saya sangat percaya kepada kredibilitas Jokowi dan keluarga dari citra media yang lama dibangun oleh Bapak Jokowi. Namun sejak adanya kisruh mahkamah keluarga, Indonesia disuguhkan oleh fenomena di mana hukum dapat dengan mudah dirubah untuk mengakomodasi anak presiden yang belum cukup umur untuk maju pilpres. Disinilah mulai banyak orang termasuk pendukung Jokowi terbuka matanya dan mulai mengkritik keras Jokowi. Bukan karena masyarakat tidak menginginkan anak dari Bapak Jokowi berkuasa, tetapi sepatutnya hal tersebut dilakukan dengan cara dan sesuai perundangan yang berlaku dan bukan malah merubah undang-undang sesuai dengan kehendak keluarga Bapak Jokowi. Aturan di atas 40 tahun diundangkan sebagai capres dan cawapres karena memang negara memandang bahwa dewasanya usia akan menambah dan mengurangi resiko pemimpin yang belum dewasa, karbitan dan tidak berpengalaman. Karena bertambahnya umur biasanya menambah pengalaman dan kebijaksanaan dan kedewasaan seorang pemimpin. Apalagi yang mau dipimpin adalah negara Indonesia dengan 280 juta jiwa. Sedangkan yang saya dengar anak presiden yang mau menjadi cawapres itu mengelola dan memimpin beberapa perusahaan saja bangkrut. Jangan sampai cawapres memimpin Indonesia ke jurang kebangkrutan pula. Adanya kisruh MK akhirnya membuat banyak tokoh berteriak termasuk Ganjar yang menyebut penegakan hukum ada di angka 5. Tak lama Mahfud yang menjabat Menko Polhukam juga menyebut punya banyak bukti mafia hukum di pemerintahan. Bahkan menurut Hashim, saudara kandung Pak Prabowo, menyebutkan bahwa adanya markup 51 triliun dalam proyek Menteri Pertahanan. Nah yang aneh, kenapa Bapak Prabowo membiarkan dan tidak melaporkan hal tersebut ke KPK dan Kejaksaan untuk diusut, tapi malah hanya berteriak-teriak di media bahwa Pak Prabowo mencegah markup tersebut. Simpang siur banyaknya mafia dan koruptor dalam pemerintahan Presiden Jokowi, namun yang dilihat masyarakat adalah minimnya tindakan, pencegahan maupun penindakan. Di zaman Presiden Jokowi, KPK bukan hanya dilemahkan, namun KPK dikebiri oleh pemerintah dengan munculnya undang-undang KPK baru yang direvisi. Minim penindakan dan OTT di zaman Ketua KPK Firly Bahuri yang dilantik oleh Presiden Jokowi, bahkan masyarakat kembali dikagetkan dengan dijadikannya sebagai tersangka Firly Bahuri selaku Ketua KPK atas dugaan pemerasan dan gratifikasi tipikor terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sehingga KPK yang seharusnya sebagai institusi memberantas korupsi justru menjadi komisi penjahat korupsi. Hal ini tentunya akan menjadi pusat perhatian masyarakat internasional dan mencoreng reputasi Indonesia dalam penegakan hukum. Tidak heran ketika Presiden Jokowi meminta Joe Biden membantu kisruh Palestina di Gaza. Amerika sama sekali tidak mau menggubris Indonesia karena bukan hanya tidak ada kepastian hukum, bahkan penegakan hukum menjadi pelaku kejahatan. Sangat luar biasa, benar apa yang dikatakan ayah saya. Jika benar Indonesia sudah menjadi sarang mafia dan sama sekali tidak ada upaya perbaikan atau pemberantasan, apakah tidak akan memancing kecurigaan masyarakat?
akan adanya keterlibatan presiden selaku pemimpin tertinggi. Apakah proyek IKN yang digaungkan oleh Presiden Adam Mark Abdullah dan dijadikan bancakan koruptor berikutnya sehingga berlomba-lomba keluarga mengotot agar IKN berlanjut dan malah dibuatkan undang-undang IKN untuk memuluskan hal tersebut. Apakah benar IKN itu untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ataukah hanya sebagai akal-akalan untuk mengaruk APBN Indonesia? Hal ini akan dapat dibuktikan setelah 10 tahun ke depan ketika IKN selesai dan penguasa berubah. Ketika penguasa masih berkuasa, maka aparat penegak hukum tumpul terhadap penguasa. Ambil contoh saat PDIP berkuasa di parlemen. Harun Masiku saja seolah-olah punya ilmu dewa dan mampu menghilang, padahal anehnya Firly Bahuri mantan ketua KPK baru 2 minggu lalu menekan surat untuk mencari Harun Masiku, padahal sudah bertahun-tahun buron. Kenapa baru 2 minggu lalu ditekan surat pencariannya? Ini juga merupakan sebuah tindakan pembiaran dan dapat dipastikan ada oknum pejabat yang menghalangi penyidikan. Harun Masiku pula sehingga oknum pejabat membiarkan dan belum menindaklanjuti penyidikan tersebut. Untuk menghilangkan keraguan dan memulihkan reputasi keluarga Presiden Jokowi, DPR perlu segera membentuk panja untuk mengusut dugaan pembiaran dan penghalangan penyidikan tipikor yang berjalan. Jika benar terbukti bahwa Presiden menghalangi penyidikan, maka tidak heran penegakan hukum di Indonesia hancur karena memang busuk itu dimulai dari kepalanya. Masyarakat harus ingat ketua KPK dan menteri itu semua adalah pilihan dan hak prerogatif Presiden yang tidak dapat diganggu-gugat. Penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab Mahfud sebagai Menko Polhukam, tapi tanggung jawab Presiden sebagai pemimpin negara ini. Karena ketua KPK tidak melapor dan bertanggung jawab kepada Menko Polhukam, melainkan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jadi salah jika banyak orang menyalahkan dan menyudutkan Mahfud sebagai Menko Polhukam. Seharusnya Bapak Presiden sadar dan mendengarkan perkataan ayah saya. Beliau berkata bahwa kepolisian sarang mafia dan untuk tidak mengambil ketua KPK dari unsur kepolisian yang mayoritas adalah oknum hukum. Dengan memilih dan melantik pimpinan KPK yang salah, maka KPK menjadi salah sasaran dan kepercayaan masyarakat akan turun pula terhadap institusi terkait. Bapak Jokowi sebagai Presiden dipandang wajib bertanggung jawab atas turunnya kinerja KPK. Berhentilah dengan survei tingginya kepuasan masyarakat. Fakta dan rahasia umum semua tahu bahwa Indonesia sudah krisis hukum dan penegakan hukumnya sudah parah. Bahkan Ketua KPK Firly Bahuri pemberantas korupsi yang seharusnya menegakkan keadilan malah melakukan pemerasan. Saya bicara dengan harapan Indonesia mau berubah dan bisa mendapat presiden yang lebih baik. Dan bukan malah presiden yang lebih inferior dan hanya ingin memenuhi ambisi berkuasa. Saya selalu berdoa semoga Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih.